Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap komputer, baik itu pekerja, kantoran maupun pelajar yang dalam kegiatan sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari komputer. Dalam kondisi saat ini, di mana begitu cepatnya transformasi informasi dan juga makin terjangkaunya sarana komunikasi, didukung penggunaan internet di masyarakat yang semakin berkembang pesat, mendorong individu untuk mempunyai sarana komunikasi tersebut. Dari sedikit penjabaran di atas, inisiatif kami muncul untuk membuat toko komputer dengan nama Unity of Technology. Di toko ini kami menyediakan bagian-bagian komputer yang dapat meningkatkan performa dan kualitas komputer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Muzaki akan menjelaskan jenis usaha yang dipilih oleh kami. Jadi kami memilih jenis usaha dagang, di mana kegiatan utama dari berdagang adalah membeli dan menjual suatu produk dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa merubah produk tersebut. Nah, dari mana keuntungan didapat? Keuntungan sendiri didapatkan dengan cara memperhitungkan biaya distribusi dan operasional barang tersebut. Selanjutnya, jenis barang apa saja yang kita jual itu akan diberitahukan oleh rekan saya yang bernama Bagas. Terima kasih. Untuk jenis barang yang kami jual adalah produk peripheral komputer atau produk perangkat keras komputer, khususnya pada bidang gaming. Kami menjual produk ini dengan tujuan yaitu keuntungan. Kami menjual barang seperti keyboard, mouse, headphone, khususnya pada bidang gaming. Untuk jenis badan usaha akan dilanjutkan oleh rekan saya, Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Firdaus dari kelompok 4. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu badan usaha dan tentang badan usaha yang kelompok kami pilih. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha sering disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Jenis badan usaha yang kami pilih adalah CV atau Persatuan Komanditer. Alasan kami memilih jenis badan usaha ini karena pada bisnis ini didirikan oleh 2 orang dan beberapa penanggung jawab. Ya, selanjutnya ialah atribut produk. Adalah unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk, sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk dapat berupa fitur kualitas, harga, kemasan, merek, garansi, dan pelayanan. Yang kami lakukan dalam bisnis ini adalah sebagai jasa atau dalam kurung servis, di mana peripheral ini adalah kita ambil dan kita stok dari perusahaan yang nantinya akan dibeli oleh si konsumen. Kita jual seperti mouse, keyboard, headset, CPU, dan berbagai peripheral lainnya. Kami khususnya menjadi peripheral gaming, jadi khusus untuk peripheral gaming. Untuk mutu kualitas sangat kita jaga agar experience pengguna produk kami dapat nyaman menggunakan produk kami. Ya, terima kasih kepada Kak Adit yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan harga pada bisnis kita ini. Penetapan harga adalah proses di mana suatu bisnis menentukan harga yang mana ia akan menjual produk dan layanannya, dan dapat menjadi bagian dari rencana pemasaran tersebut. Nah, untuk bisnis ini, cara kami menetapkan harga adalah kami melakukan survei dan melihat kebiasaan penggunaan produk yang serupa dengan kami, di mana kami akan menetapkan harga sebanding atau bahkan bisa lebih murah dengan kualitas yang kami punya. Terima kasih, mungkin hanya itu penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Ilham. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tipe saluran distribusi. Saluran distribusi atau disebut juga marketing channel adalah rangkaian jalur atau rute yang dipergunakan untuk menyalurkan produk atau barang dari produsen kepada konsumen dalam bentuk pelayanan, pemindahan barang, atau perpindahan hak kepemilikan untuk mendapatkan keuntungan. Tipe saluran distribusi yang kami lakukan adalah distribusi dari kami langsung ke konsumen, karena kami akan melakukan penjualan langsung kepada konsumen
agar menjaga kualitas dan idealitas produk kami. Untuk penjelasan mengenai platform promosi, saya serahkan ke Syahrul. Silakan Syahrul. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Platform yang akan kami gunakan adalah media sosial. Menurut kami, kini media sosial adalah cara yang tepat untuk mempromosikan suatu produk, khususnya pada produk yang kami jual. Konsumen yang kami incar adalah pengguna komputer yang secara statistik mereka saling sekali bermain media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Oke, balik lagi bersama saya Adam Muzaki. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan jenis proses atau proses yang terjadi di perusahaan kami. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa, di mana dalam prosesnya kita menyediakan berbagai macam alat peripheral komputer seperti mouse, keyboard, earphone, headphone, dan lain-lain. Nah, dalam menentukan suatu produknya, kita tidak asal memilih produk, melainkan kita melakukan 3 metode. Yang pertama adalah proses assessment atau penilaian awal, bagaimana produk ini bagus atau enggak. Yang kedua adalah solution modeling. Yang ketiga kami survei. Survei bertujuan mengetahui produk apa saja yang bagus di pasaran dan yang banyak diminati pasaran oleh konsumen. Nah, selanjutnya adalah kerapian tempat usaha, di mana kerapian tempat usaha itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Bagas. Terima kasih. Kerapian tempat usaha adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis. Untuk bisnis kami memastikan kerapian tempat usaha kami karena kami bekerja di tempat yang memproduksi suatu produk, di mana dibutuhkan kerapihan yang ekstra guna memudahkan dalam proses produksi. Untuk tenaga kerja kompeten akan dijelaskan oleh rekan saya, Torik. Tenaga kerja kompeten, job description atau uraian jabatan atau gambaran tugas adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Job specification adalah spesifikasi jabatan yang merupakan suatu urutan tertulis tentang latar belakang, pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi jabatan tertentu. Salah satu contoh jabatan yaitu manajer pemasaran. Job desk-nya 1. Bertujuan untuk mengatur dan mengawasi segala perihal yang ada di perusahaan tersebut. 2. Identitas jabatan. Nama jabatan manajer, atasan. Nama jabatan manajer memiliki atasan direktur bidang pemasaran. Tugas dan tanggung jawab: memimpin inisiasi promosi produk, mengkoordinasikan strategi pemasaran, mengatur budget untuk setiap kampanye atau iklan, memonitor pertumbuhan perusahaan. 4. Kewenangan manajer marketing adalah merekrut, memilih, dan mengorientasi karyawan. Hubungan kerja: di dalam kantor 50% dan di luar kantor 50%, banyak berhubungan dengan orang baru, membangun kepercayaan antar staf. Ya, berikutnya ialah job spec-nya. Yang dimana pertama ialah identitas jabatan. Di identitas jabatan ada apa saja? Ada nama jabatan sebagai manajer, atasan sebagai direktur, bidang dalam bidang pemasaran. Berikutnya adalah pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan. Yang pertama ialah D3 dan S1 manajemen bisnis. Yang kedua ialah mempunyai pengalaman dalam mengatur dan mempromosikannya. Yang ketiga ialah mempunyai pengalaman berpartisipasi dalam suatu proyek. Yang keempat, memiliki keterampilan bahasa asing. Yang berikutnya ialah keterampilan pribadi atau kompetensi, yang memiliki beberapa poin, yaitu cepat mengambil keputusan, cerdas dan cerdik, komunikasi yang bagus, percaya diri, dan kreatif.